Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Seni dan Arsitektur Islam pada Masa Dinasti Ottoman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jasman dan kawan saya Nazila, Neratul Munah, Muhammad Rizal Amir, Rianta Mahdini, Inara Subhati, Rajatna Alfiansyah. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, peta dinasti Ottoman. Dinasti Ottoman adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pemimpinan Osman B di barat laut Anatolia pada tahun 1299 setelah 1354. Utsmaniyah melintas Eropa dan memulai penaklukan Balkan, mengubah negara Utsmaniyah yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi negara lintas benua. Utsmani mengakhiri riwayat kekaisarannya Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel pada Mehmed II tahun 1453. Baiklah, selanjutnya masuk ke sejarah dinasti Ottoman. Dinasti Ottoman Empire didirikan sekitar tahun 1299 oleh Osman I sebagai kecil beylik di barat laut Asia Kecil di selatan ibu kota Bizantium Konstantinopel. Utsmaniyah pertama kali menyeberang ke Eropa pada tahun 1352, mendirikan permukiman permanen di Kastil Ipe di Dardanelles pada tahun 1354 dan memindahkan ibu kota mereka ke Erdene, Adrianopel pada tahun 1369. Pada saat yang sama, banyak negara Turki kecil di Asia Kecil berasimilasi ke dalam Kesultanan Utsmaniyah yang sedang tumbuh melalui penaklukan atau pernyataan kesetiaan. Ketika Sultan Mehmed II menakluk Konstantinopel, sekarang bernama Istanbul, pada tahun 1453, negara tersebut tumbuh menjadi sebuah kerajaan yang kuat, berkembang jauh ke Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Kekaisaran berakhir setelah terjadinya kekalahan oleh sekutu di Perang Dunia I. Kekaisaran secara resmi dihapuskan oleh pemerintah Majelis Nasional Agung Turki di Ankara pada November 1922 setelah Perang Kemerdekaan Turki. Selama lebih dari 600 tahun keberadaannya, Kekaisaran Ottoman yang telah meninggal warisan yang mendalam di Timur Tengah dan Eropa Tenggara seperti yang terlihat dalam adat, budaya, dan masakan berbagai negara yang pernah menjadi bagian dari wilayahnya. Baik, saya Muhammad Rizal Amir akan melanjutkan presentasi dari Jasman. Kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Ottoman. Yang pertama itu ada pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah dinasti Ottoman, masyarakat berusaha membangun perpustakaan besar yang dilengkapi buku terjemahan dari peradaban lain dan manuskrip asli. Karena sebagian besar permintaan manuskrip lokal dan asing muncul pada abad ke-15. Dinasti Ottoman juga membangun Observatorium Taqi al-Din di Istanbul pada tahun 1577. Ini bertujuan sebagai tempat pengamatan astronomi dan di sini juga sebagai tempat menghitung eksentrisitas orbit matahari dari pergerakan tahunan apogeo. Kemudian pada masa dinasti Ottoman juga membangun begitu banyak madrasah atau Ottoman School di berbagai daerah kekuasaannya. Kemudian pada bidang militer dan ketentaraan, satuan militer pertama Kesultanan Utsmaniyah adalah Angkatan Darat yang dibentuk oleh Osman I dari anggota suku
di perbukitan Anatolia Barat pada akhir abad ke-13. Sistem militer pun berubah menjadi organisasi yang rumit seiring kemajuan kesultanan. Kemudian Angkatan Darat Utsmaniyah juga merupakan lembaga pertama yang memperkerjakan tenaga ahli luar negeri dan mengirimkan para perwiranya ke pusat penelitian di negara-negara Eropa Barat. Sultan Abdul Aziz berkuasa pada tahun 1861 sampai dengan 1876, berusaha membangun angkatan laut yang kuat dengan armada terbesar ketiga di dunia setelah Britania Raya dan Perancis. Angkatan Laut Utsmaniyah turut ambil bagian dalam perluasan wilayah kesultanan di benua Eropa. Kemudian kemajuan pada bidang ekonomi. Sejak masa dinasti Ottoman menguasai Laut Hitam, Aegean dan Mediterania sebagai jalur perdagangan laut yang strategis, terutama untuk jalur distribusi hasil produksi yang dikembangkan ke dunia luar. Terdapat sentral-sentral kota industri pada waktu itu, misalnya Mesir memproduksi kain sutra dan katun, Anatoli yang memproduksi bahan tekstil, dan lain-lain. Anatoli juga negara agraris yang subur, dengan hasil pertaniannya seperti Syria yang menghasilkan beras, sayuran, terigu, dan gula. Bahkan daerah lain juga menghasilkan buah-buahan. Hasil-hasil dari pertanian mereka ini juga dipasarkan melalui Laut Hitam. Hal itulah yang menyebabkan perekonomian di Turki Utsmani relatif berjalan baik, bahkan cenderung maju untuk kepentingan pemerintahan dan rakyatnya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Jadi saya akan membahas tentang bidang seni dan arsitektur. Tradisi miniatur dinasti Ottoman yang dilukis untuk mengilustrasikan manuskrip atau dipakai pada album-album khusus sangat dipengaruhi oleh kesenian. Dan yang selanjutnya, seni kerajaan Ottoman mencakup seni lukis, non-figur atau seni dekorasi gambar di buku. Lembar muraka atau album berbeda dengan gambar figur miniatur Utsmaniyah. Seni miniatur, kaligrafi Islam, penjilidan buku, dan pemarbelan kertas adalah bagian dari seni buku Utsmaniyah. Selanjutnya, seni pemintalan karpet juga sangat berkembang di Kesultanan Utsmaniyah yang memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya, musik klasik Ottoman atau Utsmaniyah adalah bagian penting dari pendidikan kaum elit Utsmaniyah. Sejumlah Sultan Utsmaniyah adalah musisi dan komponis besar seperti Ahmed. Selanjutnya, arsitektur Utsmaniyah atau Ottoman dipengaruhi oleh arsitektur Persia, Yunani, Bizantium, dan Islam. Pada masa kebangkitan, muncul periode arsitektur Utsmaniyah atau Ottoman awal atau pertama, dan kesenian Utsmaniyah sedang dalam tahap pencarian ide-ide baru. Pada masa perkembangannya, arsitektur klasik dan kesenian dinasti Ottoman sedang jaya-jayanya. Sepanjang era Tulip tahun 1718, arsitektur Ottoman dipengaruhi oleh gaya ornamen tinggi Eropa Barat. Barok, Rokoko, Empire, dan gaya-gaya lain saling bercampur. Konsep arsitektur Utsmaniyah lebih berpusat pada masjid. Poin yang selanjutnya, masjid adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat, tata kota, dan kehidupan komunal. Selain masjid, contoh sempurna arsitektur Utsmaniyah dapat ditemukan di sekolah teologi, rumah sakit, pemandian Turki, dan pemakaman. Selanjutnya, contoh arsitektur Utsmaniyah dari periode klasik selain Istanbul dan Edirne juga dapat ditemukan di Mesir, Eritrea, Tunisia, Algier, Balkan, dan Rumania. Di sana banyak masjid, jembatan, air mancur, dan sekolah Utsmaniyah. Seni dekorasi Utsmaniyah berkembang seiring banyaknya pengaruh dikarenakan keragaman etnik di Kesultanan Utsmaniyah. Para pengrajin memperkaya Kesultanan Utsmaniyah dengan pengaruh seni pluralistik seperti mencampurkan seni Bizantium tradisional dengan elemen-elemen seni Cina. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa dinasti
Ottoman. Yang pertama ada Kodja Mikmar Sinan Aga. Kodja Mikmar Sinan Aga dikenal Mimar Sinar, merupakan kepala Ottoman dan insinyur sipil untuk Sultan Sulaiman, Selim II dan Murad III, yang karyanya terkenal dengan bangunan yang sederhana seperti sekolah dasar Islam. Karya terbesarnya adalah Masjid Sultan Sulaiman di Istanbul yang dibangun selama 7 tahun. Yang kedua ada Ali Hashimi. Ali Hashimi salah satu arsitek terkenal. Ali diangkat sebagai kepala arsitek istana pada September 1525 Masehi. Karyanya mencakup bangunan Masjid Qoban Mustafa Pasha dan komplek Qoban Mustafa Pasha. Baik, berikut saya akan menjelaskan karakteristik gaya Ottoman. Gaya Ottoman itu sendiri berasal dari tradisi Kristen Islam dan Bizantium. Mereka menciptakan gaya tersebut agar terlihat megah dan harmonis. Oleh karena itu, monumen arsitektur yang mereka ciptakan berkembang hingga seluruh tanah bumi Turki. The Ottoman sering dikenal sebagai julukan pembangun produktif. Mereka telah banyak menghasilkan beberapa karya, seperti bangunan-bangunan umum, contohnya masjid, rumah sakit, rumah sedekah, rumah tamu, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang mereka hasilkan seperti jembatan, air mancur, karavan, dan makam. Bangunan tersebut masih ada sampai saat ini. Kemudian, kemegahan yang dihasilkan oleh Ottoman itu sendiri, mereka menggunakan desain geometris, bahan yang berbentuk seperti berwarna kayu, eksotis, dan berwarna emas. Monumen yang paling berharga di era arsitektur Ottoman adalah bangunan-bangunan masjid, karena itu berkesan abadi. Sedangkan bangunan seperti rumah, jembatan, jam, menara tidaklah menjadi daya tarik yang khusus bagi mereka. Para arsitek yang sangat terkenal dengan gaya arsitektur Ottoman di era Turki adalah Mimar Sinan, di mana dia membangun sebuah karya Masjid Sazane yang selesai pembangunannya pada tahun 1548. Kemudian, dinasti Ottoman berkuasa dari tahun 1300 hingga 1922. Pada dinasti ini, mereka banyak sekali meninggalkan khazanah arsitektur yang sangat kaya seperti istana, benteng, masjid, dan makam. Ciri khas bangunan pada dinasti Ottoman itu sendiri sangat berbeda dengan arsitek dinasti sebelumnya. Mereka banyak menggunakan ornamen seperti lengkung segitiga, segitiga Turki, dan kerucut. Adapun berikut peninggalan-peninggalan pada era dinasti Ottoman akan dijelaskan oleh rekan saya Inara Subhati. Terima kasih kepada Nazila. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada zaman dinasti Turki Utsmani ini terdapat peninggalan arsitektur Islam seperti arsitektur masjid, istana, pemandian umum, kuburan, dan tempat tinggal. Yang mana pada peninggalannya ini memiliki ciri khas dan corak masing-masing. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu berawal dari arsitektur masjidnya. Pada zaman dinasti Ottoman ini terdapat ratusan masjid yang mana bentuknya ini hampir seragam. Ciri khas masjid di Turki ini memiliki kubah yang indah yang dikelilingi menara tinggi, tipe masjid yang memiliki lapangan dan juga madrasah. Kenapa masjid-masjid di Turki ini pada masa dinasti Ottoman ini sama? Karena berawal dari arsitek Mimar Sinar, yang mana beliau membangun Masjid Sultan Sulaiman yang dibangun pada menghabiskan waktu 7 tahun. Masjid Sultan Sulaiman ini memiliki interior yang megah, ratusan jendela yang menawan, marmer mewah, serta dekorasi yang indah. Di masjid ini juga terdapat kolam hias yang sangat indah. Selain itu, fungsi masjid ini berfungsikan ganda. Misalnya seperti dapur umum yang diperuntukkan khusus bagi memberi makan fakir miskin. Masjid ini juga menjadi salah satu objek wisata saat ini yang mana memiliki simbolis antara kemegahan masjid sebagai lambang sultan yang besar kekuasaannya dan keagungan masjid sebagai sarana keagamaan.
yang dimunculkan dengan adanya menara yang langsing tinggi seolah-olah muncul dari lengkung kubah dan melesat lepas ke ketinggian. Selain Masjid Sulaiman ini juga ada Masjid Biru atau Blue Mosque, yang mana interior di masjid ini didominasi dengan warna biru, yang mana dibangun oleh Mehmet Aga, yaitu murid dari arsitek Sinan. Pembangunan Masjid Biru ini juga berlangsung selama 7 tahun, yang mana arsitektur masjid ini dibuat berdasarkan penggabungan antara rumah ibadah Katedral Hagia Sophia dan Masjid Sulaiman. Pada masa ini juga terdapat bangunan lama, yaitu yang dialihkan fungsi seperti Hagia Sophia, yang mana sebelumnya katedral yang dibangun oleh Kaisar Justinianus penguasa Bizantium pada 530, dan pada masa itu pasukan Utsmani setelah menaklukkan Konstantinopel, Masjid Hagia Sophia ini diubah menjadi masjid. Tapi pada tahun 1930 pada masa itu yang menjabat menjadi penguasa Turki yaitu Mustafa Kemal mengubah Hagia Sophia ini tidak menjadi masjid maupun katedral, akan tetapi diubah menjadi museum. Arsitektur Hagia Sophia ini adalah peninggalan tertua, peninggalan Bizantium, yang mana mengilhami arsitek Sinan dalam membangun masjid-masjid pada masa dinasti Ottoman. Seperti yang diambilnya yaitu kubah besar yang diadopsinya, kemudian diterapkan ke masjid-masjid pada masa Ottoman. Langkah ini diikuti oleh arsitek-arsitek Muslim setelah arsitek Sinan. Selain itu juga terdapat arsitektur istana. Arsitek Sinan juga merancang bangunan istana, yang mana bangunan istana Sultan ini menunjukkan arsitektur tersendiri, seperti corak hias istana yang berdasarkan pola dasar ornamen arabes, yang mana itu ada motif daun, cabang, dan pohon, dan juga terdapat pola hiasan geometris yang berletakkan marmer dan tegel-tegel berwarna. Sementara beberapa ruang tertentu dilapisi emas. Dalam ruang istana terdapat lukisan-lukisan yang menggambarkan makhluk hidup yang juga dilukiskan dalam bentuk relief. Corak-corak tersebut Anda bisa lihat di Istana Topkapi, yang mana resmi sebagai tempat kediaman raja-raja Turki selama 4 abad. Sudah 24 sultan mendiami Istana Topkapi ini. Di samping bangunan istana ini juga terdapat rumah sederhana namun apik bagi harem sang khalifah. Selain tempat kediaman para sultan, Istana Topkapi ini juga menjadi pusat pemerintahan Turki pada masa itu. Namun ketika Sultan Mahmud II meninggal, penguasa yang menggantikannya yaitu Sultan Abdülmecid I lebih memilih tinggal di istana bergaya Eropa, yaitu Istana Dolmabahce, yang mana dibangun di tepi sungai Bosporus. Karenanya sejak 1835 Khalifah dinasti Utsmaniyah ini tidak lagi mendiami Istana Topkapi. Sekarang berpindah ke Dolmabahce yang berarsitektur lebih modern dan mewah. Arsitektur kuburan atau makbaroh. Bentuk lain dari arsitektur pada masa ini itu bisa dilihat dari arsitektur kuburannya, yang mana memakai corak bangunan berkubah, dan sementara sekat-sekatnya dipasang dikeliling bangunan kuburan yang merupakan bangunan yang beratap. Batu nisan sederhana sudah dikenal sejak pertengahan abad ke-7 Mesir. Kemudian di wilayah-wilayah kekuasaan Turki Utsmani, batu-batu nisan yang lebih canggih banyak digunakan untuk menandai
kuburan para anggota kelas penguasa. Batu-batu nisan ini berukir pada puncak dalam bentuk hiasan kepala sang mendiang, menunjukkan peringkat di tengah masyarakat penguasa. Di sekelilingi kuburan ini dipasang sekat-sekat yang membentuk bangunan yang beratap. Bahan yang dipakai ini beragam, misalnya pada makam akhir abad ke-13 itu ada masyrabiah dari kayu, pada abad 20 kerap kali dibuat dari logam. Yang arsitektur pemandian umum. Bangunan lainnya yang memiliki ciri khas pada zaman Turki Utsmani ini ialah pemandian umum atau hammam. Keberadaan hammam ini pada masa itu digunakan untuk melayani keperluan mandi para jamaah salat Jumat, karena makanya hammam ini tidak heran kita jumpai di dekat bangunan masjid. Umumnya di setiap lokasi masjid dibangun 2 hammam yang masing-masing untuk perempuan dan untuk laki-laki. Namun jika tidak tersedia 2 bangunan yang terpisah seperti 2 bangunan di dekat Masjid Sultan Ahmed di Istanbul, jamaah laki-laki dan perempuan menggunakan hammam pada saat yang berbeda. Bangunan hammam ini juga memiliki arsitektur yang khusus. Bangunannya berbentuk persegi yang dengan atap rata di bagian depannya dan beratap kubah di bagian sumber airnya. Selain itu, pemandian ini dilengkapi dengan relief-relief. Teknologi mandi uap yang mulai diperkenalkan pada masa itu menjadikan bentuk hammam, terutama ruang uap, dikenal di seluruh pelosok dunia muslim. Uap yang dihasilkan oleh air panas mengalir melalui tembok ganda ke dalam ruang uap, biasanya lebih kecil daripada ruang mandi lainnya. Ruang ini beratap kubah bulat yang menyebabkan terjadinya sirkulasi udara panas, namun lembab. Kubah ini diberi kaca yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam ruang. Kaca fungsional ini banyak dibuat dekoratif dalam bentuk warna dan pola penempatannya. Jika dilihat dari luar, kaca pada kubah inilah yang membedakan hammam dengan struktur kubah lainnya. Selain ruang uap, tersedia pula ruang ganti pakaian, ruang air panas, dan ruang air hangat. Handuk sering dijemur di atas atap bangunan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rianta. Baik, yang selanjutnya rumah tinggal. Dinasti dalam pembangunan komunal yang melayani penduduk muslim. Sangat kaya ragamnya, namun arsitektur rumah tinggal lebih kaya arsitekturnya dan beragam sesuai dengan wilayah waktu, kelompok komunal, bentuk ukuran dan bahan ruang di setiap bangunan di seluruh dunia Islam yang memiliki ciri yang sama. Di rumah besar terdapat ruang-ruang terpisah untuk melayani fungsi-fungsi ini dengan pintu masuk untuk laki-laki dan perempuan. Di rumah tinggal yang luas tirai berfungsi untuk membedakan ruang-ruang sosial yang berbeda. Ruang privasi khusus dibangun untuk perempuan, anak-anak, kerabat dekat laki-laki dan tamu perempuan. Ruang komunal atau ruang publik disediakan untuk anak laki-laki atau tamu laki-laki. Area di luar ruang tertutup kerap kali berfungsi sebagai bagian dari ruang sosial rumah. Tradisi pemisahan laki-laki dan perempuan ini tidak menghalangi penggunaan ruang yang sama atau tempat di luar rumah pada waktu yang berbeda, namun aktivitas sosial yang berlainan. Misalnya, halaman dapat menjadi ruang keluarga pada pagi hari dan menjadi ruang komunal atau ruang laki-laki pada sore dan malam hari. Pada akhir abad ke-20, berbagai praktik sosial ini telah dimodifikasi, tetapi banyak pula masih dipertahankan. Baik, selanjutnya pencapaian dan rencana arsitektur. Hagia Sophia adalah suatu museum yang dialihfungsikan menjadi sebuah masjid. Pada saat pembangunannya, arsitektur lama menyesuaikan kubah lingkaran di atas denah persegi. Solusi sempurna untuk masalah ini adalah penggunaan pendetif. Kubah segitiga melengkung ini dimasukkan ke dalam pembangunan Hagia Sophia. Interior figur yang paling mengesankan adalah ukuran bangunan ruang interior yang sangat besar yang dilengkupinya. Kubahnya berukuran 30 cm dan mencapai ketinggian 56 meter.
Ruang di bawah kubah diperluas oleh serangkaian ruang kubah, mendorong dinding lebih jauh sampai kubah tampak menggantung di atas. Contohnya ada seperti gambar yang di sebelahnya. Selanjutnya di dasar kubah terdapat deretan 40 jendela yang dibuat besar-besar dan dibuka di semua dinding. Jendela-jendela ini berfungsi sebagai untuk menerangi interior dari semua sisi dan dari sisi atas, menciptakan kesan yang ringan dan ruang tanpa bobot dalam gereja. Sebagian besar harta interior termasuk altar diziarah oleh tentara salib pada tahun 1204 dan jarahan dibawa kembali ke Vanisia sebagai piala. Dilemahkan oleh tentara salib, satu-satunya kerajaan Kristen di timur akhirnya jatuh ke tangan Turki pada tahun 1453 dan merubah dekorasinya menjadi dekorasi dan interior Islam. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Razak Malpiansa akan melanjutkan presentasi bangunan pada masa dinasti Ottoman. Yang pertama ada Istana Topkapi. Istana Topkapi merupakan sebuah komplek yang terdiri atas 4 halaman utama dan banyak bangunan yang lebih kecil. Letaknya persis di tepi pantai di titik pertemuan antara Selat Bosporus, Tanjung Tanduk Emas atau Golden Horn dengan Laut Marmara. Topkapi dalam bahasa Turki berarti gerbang meriam. Topkapi merupakan karya terbesar Kesultanan Turki Utsmani, dibangun dengan arsitektur khas Turki yang mempunyai taman-taman yang indah, yang menghubungkan antara satu bangunan dengan lainnya. Taman-taman hijau ini dipenuhi pepohonan yang rindang dan didirikan di atas lahan seluas 7.000 meter persegi. Istana Topkapi mulai dibangun pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II. Yang kedua ada rumah Kumali Kizik. Kumali Kizik adalah pemukiman penduduk yang jauh dari efek negatif gaya hidup modern. Karena gaya hidup modern dapat berubah bahkan menghapus tradisi dan budaya lokal. Keramah tamahan orang-orang di sana terasa lengkap dengan kehadiran rumah kayu, batu, dan rumah-rumah bata lumpur. Semua itu jelas menampilkan fitur bersejarah arsitektur sipil Turki Utsmani, sehingga memberikan sentuhan menarik. Desa ini tidak hanya mempertahankan fitur histori dan nilai-nilai budaya, tapi juga menjaga keindahan alamnya. Karena itu pantas untuk disebut sebagai desa Turki Utsmani yang masih. Yang ketiga ada Rumeli Hisari. Rumeli Hisari merupakan benteng bersejarah dan berperan penting pada masanya di kota Istanbul, Turki. Benteng tersebut dibangun pada tahun antara 1451 dan 1452 oleh Mehmed II, Sultan Ottoman pada saat itu. Benteng ini terletak di pantai Bosporus dan sering terlihat dari kapal pesiar yang melintasi Bosporus. Nama asli benteng ini adalah Boğazkesen, yang dalam bahasa Turki berarti tenggorokan. Hal tersebut mengacu pada letak geografisnya di Elat Bosporus. Sedangkan nama Rumeli Hisari yang diberikan pada masa modern berarti benteng di tanah Romawi. Keunikan yang dibangun benteng ini adalah layout desain Rumeli Hisari yang sengaja didesain dengan bentuk nama Muhammad. Jika dilihat dari atas dalam tulisan Arab, nama tersebut merujuk pada nama akhir Islam dan nama Sultan Mehmed II sendiri. Jadi kesimpulannya ialah dinasti Ottoman merupakan salah satu kerajaan kecil yang dapat menguasai Bizantium pada abad ke-14, menguasai Asia Tengah hingga Eropah, dan menjadi kerajaan dengan dinasti terbesar yang memiliki pengaruh besar bagi peradaban dan seni arsitektur. Dalam satu puncak kegemilangan dan peradaban Islam di dunia itu adalah arsitekturnya. Ciri peradaban Islam memang tampak dalam seni arsitektur bangunannya. Kejayaan peradaban Islam tersebut hingga kini masih kita saksikan dalam wujud bangunan baik berupa masjid, istana, makam, madrasah atau sekolah, pasar, tempat pemandian umum atau hamma, maupun bangunan lainnya peninggalan kejayaan Khalifah Islamiyah. Berbagai peninggalan dan corak arsitektur Islam di zaman dinasti Turki Utsmani adalah arsitektur masjid,
istana, pemandian umum, kuburan, dan tempat tinggal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.